Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja agak membingungkan. Kita akan lihat laporan terbaru dari raksasa teknologi Indonesia, Bukalapak, tapi dari kacamata para analis. Dan ada semacam teka-teki nih yang mesti kita pecahin bareng-bareng. Langsung aja ya ke intinya, ini nih misterinya. Gimana ceritanya seorang analis bisa bilang beli sahamnya, tapi pada saat yang sama target harganya malah diturunin? Aneh kan? Di satu sisi disuruh beli, tapi di sisi lain, ekspektasi harganya kok malah jadi lebih rendah dari sebelumnya. Ini yang bikin pusing. Dan ini bukan cuma satu analis loh. Kita lihat sumber kita hari ini, ada laporan dari Indo Premier dan juga Panin Sekuritas. Dua-duanya entah kenapa ngasih rekomendasi yang sama-sama bikin kita garuk-garuk kepala. Jadi, jelas ini bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu di baliknya. Coba deh kita lihat angkanya biar lebih jelas. Indo Premier, mereka upgrade ratingnya jadi beli. Bagus kan? Tapi target harganya turun dari 185 ke 175. Terus Panin Sekuritas, mereka tetap bilang beli, tapi target harganya dipotong lumayan jauh. Dari 230 jadi 170. Nah, loh, makin penasaran kan ada apa? Yuk kita bedah. Oke, untuk mecahin teka-teki ini, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, angka-angka headline-nya. Soalnya kalau dilihat sekilas, ini kelihatannya kayak cerita sukses loh. Pertama, lihat ini, pertumbuhan pendapatan. Naik 46% year over year, angka yang gede banget. Ini nunjukin bisnisnya lagi lari kenceng. Dan ini yang lebih gila lagi. Laba bersihnya. Coba bayangin, dari yang tadinya rugi 1,5 triliun, sekarang mereka untung 3,1 triliun rupiah. Wow, ini sih pembalikan keadaan yang luar biasa banget. Nah, jadi makin aneh kan? Pendapatan naik kenceng, laba triliunan, kok analis malah nurunin ekspektasi harga sahamnya? Pasti ada sesuatu yang nggak kita lihat di permukaan. Apa ya kira-kira? Oke, sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita gali lebih dalam lagi. Karena ternyata laba yang kelihatan kinclong tadi itu nggak menceritakan semuanya. Ada dua sisi cerita di balik profit Bukalapak. Dan ini dia kuncinya. Laba gede tadi itu ternyata bukan datang dari jualan barang, bukan dari bisnis inti mereka sehari-hari. Coba kita bandingin langsung di sini biar kelihatan jelas. Di kiri, laba bersih yang heboh tadi 3,1 triliun. Tapi itu kebanyakan datang dari keuntungan investasi di Alobank. Nah, di kanan ini yang lebih penting, laba bisnis inti atau adjusted EBITDA. Angkanya masih rugi 62 miliar rupiah. Emang sih ruginya jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, tapi ya tetap aja rugi. Terus adjusted EBITDA itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh cara analis ngintip dapur perusahaan buat lihat bisnis utamanya sehat apa enggak. Angka ini ngebuang semua gangguan kayak untung dari investasi. Jadi ini cerminan paling jujur soal gimana operasional mereka sebenarnya. Tapi jangan salah ya, bukan berarti operasionalnya jelek semua. Justru ada satu bagian bisnis mereka yang performanya luar biasa dan jadi mesin penggerak ke depan. Ini dia senjata rahasia Bukalapak. Lihat deh chart ini. Jelas banget kan, segmen gaming itu nyumbang 82% dari total pendapatan. Gede banget. Inilah mesin uang Bukalapak yang sebenarnya. Bahkan Panin Sekuritas sampai bilang kalau e-gaming itu adalah pilar utama dalam ekosistem bisnis Buka sekarang. Jadi jelas ya, fokus perusahaan ini udah geser banget. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin nih. Ada laba investasi gede, ada rugi operasional yang makin kecil, dan ada mesin gaming yang super kencang. Sekarang ayo kita pecahin misteri di awal tadi. Jadi kenapa analis tetap bilang beli? Pertama, karena rugi dari bisnis intinya itu makin lama makin kecil. Ini pertanda bagus, artinya efisiensi mereka jalan. Kedua, mesin car gamingnya itu kuat banget dan terus tumbuh. Ketiga, restrukturisasi bisnisnya udah kelar. Jadi menurut mereka, resiko harga sahamnya buat turun lagi dari level sekarang itu kecil. Terus, kenapa target harganya turun? Nah, ini bagian teknisnya. Ada dua alasan utama. Dari Indo Premier, alasannya karena Buka pakai duit kasnya buat beli kembali saham atau buyback, jadi kasnya berkurang. Kalau dari Panin Sekuritas, mereka ganti cara valuasi. Buka sekarang dibandinginnya sama perusahaan gaming dan pembayaran, bukan e-commerce lagi. Oke, misterinya udah terpecahkan. Sekarang kita intip sedikit ke depan yuk. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama Buka menurut para analis ini?
Lihat deh trennya di sini. Jelas banget kan perbaikannya. Dari rugi 342 miliar, turun drastis jadi cuma 62 miliar. Dan yang paling ditunggu-tunggu, prediksinya di tahun 2026 mereka bakal untung. Adjusted EBITDA-nya positif 124 miliar. Ini bakal jadi titik balik yang penting banget buat bisnis inti mereka. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, dengan pivot ke K-gaming dan jalur profit yang udah kelihatan jelas, apakah ini artinya Bukalapak udah berhasil ngelewatin masa-masa sulitnya? Apakah mereka udah benar-benar berubah dan nemuin formula suksesnya? Nah, itu yang menarik buat kita pantau ke depan.